Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di channel Adrian Putra. Ya udah lima, mungkin ini waktu yang sempat untuk konten ya. Nah, waktu senggang ya kemarin banyak tugas dan lain-lainnya. Ya nggak perlu disebutkan lah kesibukannya. Mungkin saat yang tepat untuk melakukan konten. Apalagi ada pertandingan bola tadi Piala AFF 2022. Mungkin kita tak perlu lama, kita akan bahas tentang timnas Indonesia. Mungkin kita nggak berikan pembukanya pada saat Piala AFF ya. Mungkin langsung saja kita akan bahas timnas Indonesia yang baru saja saya nonton tadi. Antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Kalau bahasa Indonesia Thailand, kalau bahasa Inggrisnya Thailand. Mungkin kita langsung aja kita bahas dari babak pertama dulu. Babak pertama ya gitulah, masih pusing skemanya. Kita menit 1 sama 15 ya proper boleh lah, tapi tidak konsisten itu antara pemain petengah. Mungkin kita lihat clock dan lainnya sedikit terputus. Itulah passing, mungkin bapak banyak peluang, banyak mungkin finishing touch yang mungkin banyak kesalahan. Itulah yang membuat lihatlah, kita lihat ini bukannya mengejek pemain timnas kita. Thailand banyak absen pemain inti, Penalti dan pemain inti pas saat 2020. Tapi lihat Thailand konsisten mainnya, bisa mengimbangi babak pertama. Disitulah lihat mental Thailand, mungkin pelatihnya. Itulah itu tadi kita mungkin ada beberapa udah mulai bermain secara rapi ya. Oke, di 20 ke 45 itu udah mulai baik, tapi kadang salah umpan, kadang ya posisi kadang balik. Ada per 3 menit gitu, antara menit 20 ke 45 ada sedikit tidak konsisten, sedikit siap tuh balik lagi. Kita lihat ya Indonesia mendominasi ya, mungkin di tuan rumah pada saat itu ya. Kita lihat ya gitulah Indonesia. Kita lihat ya, satu striker mungkin diturunkan Dedi Yulistiawan ya tidak banyak, dia dapat banyak peluang kita lihat. Dan juga kita lihat banyak peluang dari si sayap mungkin. Nah, ya gitulah pemain Indonesia masih down lah. Apakah kita masih tertinggal kelas kita sama Thailand? Oke, lanjut kita babak kedua ya, kita sempat unggul oleh penalti. Itu udah mulai baik di awal babak kedua. Kita main baik di babak kedua, dapatkan penalti karena Asnawi mulai penetrasi ya ke depan gawang, nembak kena tangan salah satu kapten Thailand, siapa namanya nggak tahu. Handsball, dapat penalti, clock mengeksekusinya pas 12 pas gol. Lalu kita bermain lagi, lalu kartu merah. Semua itu main Indonesia ya baik lah, sesuai dengan irama, menyerang terus. Nggak kira Thailand tuh tersiksa ya, sampai kena kartu merah. Saya udah feelingnya gitu, karena sebelum itu pada saat Singapura ya, pada saat kartu merah down, pusing apa yang terjadi setelah kartu merah. Kok setelah 3 hilang akal, atau terlalu pede atau terlalu apa. Setelah kartu merah buyar main Indonesia, sumpah, acak-acakan, hilang akal, sering kena serang balik. Itu apakah karena stamina kita tidak tahu ya. Apakah yang terjadi Indonesia back acak-acakan, tengah acak-acakan. Itu sumpah sangat tragis. Kini
bisa di mental mungkin, apalagi anak-anak muda pada saat itu ya. Mungkin maksudnya dari saya mungkin melihat dari pemilihan pemain, mungkin kok terlalu banyak pemain muda, mungkin cobalah selang-seling dia terlalu upgrade ya, coba lebih banyak masa umur dulu lah yang 30 lebih ya, saya 31 32 atau yang lain supaya seimbang. Kalau kita mungkin pemuda, kalau udah dikejar saya akhirnya kan siap tuh lengah ya, ada lengah pemain timnas Indonesia backnya, akhirnya cetak gol Thailand kan, golnya karena kesalahan back. Saya disamakan langsung down pusing karena banyak pemuda ya. Kalau pemain muda tuh mentalnya masih itu, pengalaman belum apa-apa. Itulah yang terjadi, down, nggak ada serangan lagi. Dan juga beberapa peluang dari Witan udah sendiri, mungkin Witan tuh mentalnya juga kena, serius pasti kena mentalnya saat peluang sendiri itu gagal langsung down. Disinilah mungkin di sini yang psikologisnya kena nih, serius. Mungkin faktor psikologis rata-rata pemain muda ini serius yang membuat banyak down para pemain. Menurut saya sih kalau lihat kayak bermain Indonesia saat ini kayak on Thailand, ya susah sih, sulit sih untuk juara kalau permainan kayak gini. Tapi kita lihatlah semifinal, semoga bisa juara lah, tapi lumayan lah bisa imbang, tapi kan kadang sendiri. Tapi cukup lah bisa membangi Thailand. Yang Thailand yang sangat kuat menurut saya sih karena banyak beberapa absen, salah satunya Messi Asia dan Natib ya. Itu mungkin beberapa catatan, mungkin ya ini baru catatan untuk timnas Indonesia. Kenapa enggak kill the game pada saat kartu merah? Sebenarnya masukin pemain striker langsung kepada ditunda-tunda itu kan ya, itulah nggak tahu lah apa yang dipikirkan si Tengsa, terus langsung masukkan 2 striker atau 3 striker. Ini enggak, masih pakai pemain padahal pemain udah letih loh. Tunggu dulu, baru saat imbang baru masukin Rafli lah, itulah di serius. Itulah sangat kecewa saya dengan timnas Indonesia saat ini. Oke, tidak latih atau gimana ya, mempercayai, pada kita harus tahu kan pemain Indonesia udah capek, saya langsung ganti striker tengah misalnya, tengah pada saat itu ya Klok atau siapapun itu, kita lihat ganti langsung. Bukannya setelah kartu merah tuh langsung kita masih pemain itu juga langsung kita harus kill the game, minimal 2-0 udah cukup. Ini enggak, setelah kartu merah masih pakai pemain itu. Itulah yang membuat mungkin ini entah salah strategi atau gimana, mungkin nggak tahu strategi Sinteyong gimana, kenapa masih pemain itu juga. Saya masuk Spasujevic lah atau gimana. Mungkin bagi saya inilah salah satu kesalahan dari Sinteyong, terlalu pede dengan pemain yang ada. Apalagi Egy itu kan, saat kehilangan Egy pemain Indonesia bolehlah setelah ditambah Sadil bisa, tapi mungkin karena otak serangan ada di Egy, permainan berubah lebih ke sayap karena Sadil kan waktu itu. Mungkin itu jadi catatan saya. Mungkin sayang sekali butuh Evan Dimas pada saat itu ngatur serangan. Saya Evan Dimas, Egy itu bisa tukar posisi. Saya Egy cedera, Evan Dimas masuk sebenarnya, menurut saya sih. Mungkin Evan Dimas dipanggil ya. Jadi catatan mungkin ya, semoga aja Indonesia ini juara ya. Mungkin dia pelajaran mungkin untuk Indonesia. Jadi jangan sia-siakan peluang pada saat kartu merah, langsung kill the game, langsung
cetak 2 gol atau menyerang habis total, ini enggak. Bermainlah itu, umpan salah ya, salah umpan. Aku nggak ngerti apa yang disarankan Sinteyong, atau Sinteyong itu memberikan instruksi gimana ke timnas Indonesia ini. Ini itu saja dari saya. Semoga terus semangat timnas. Harapan saya sih juara tahun ini, berikan hadiah yang terbaik untuk Indonesia. Tapi kalau enggak ya ini sebagai ya catatan, ini Bapak mempertanyakan Sinteyong, gimana sih apa yang terjadi, apakah kan dalam pelatih itu antara pemain dan pelatih itu harus ada hubungan baik, apakah ada hubungan baik antara pelatih sama pemain? Menurut saya itu mungkin dibangun ke psikologis atau gimana, itu mungkin pelajaran pertama, antara pemain dengan pelatih harus ada hubungan psikologis, ada hubungan yang mantap. Kedua baru strategi, ketiga baru mental. Ya, semuanya Indonesia hancur pada saat Thailand. Nggak tahu lah, ini mungkin pengalaman mungkin yang membuat Indonesia kalah antar pengalaman Thailand sama Indonesia. Tapi salut saya, aku salut sama Thailand, bisa mengimbangi meskipun kurang 1 orang. Mungkin itu saja mungkin dari saya, mungkin itu, semoga menang lah lawan Thailand nanti, lawan Filipina, lolos. Mungkin Indonesia peringkat kedua tuh kemungkinan. Mungkin kita dukung tetap Indonesia juara Piala AFF. Tapi kalau enggak, butuh dievaluasi semua, baik PSSI, buat semuanya lomba habis, sampai ke perhatian semuanya habis. Nah, ini kalau kita kata proses udah cukup proses, tapi proses finishing maksudnya, karena udah berapa tahun banyak bolehlah Asia, tapi kalau kita akan butuh peningkatan minimal juara lah, karena ini bukan sekedar gelar, segi permainan masih ada umpan lambung deh. Bisa Messi mainkan umpan lambung gak jelas gitu, sumpah. Sedikit main umpan end passing, tapi ada umpan gak jelas, gak berguna, sumpah. Itulah apakah yang cara permainan Thailand membuat Indonesia umpan lambung, itulah terpancing. Mungkin itu cerita, mungkin ini pendapat saya, mungkin semoga saya akan konsisten lagi ya melihat YouTube di 2023, lebih konsisten lagi. Mungkin itu saja, nanti saya akan share di TikTok. Oke, semoga menang.